Dan pemirsa, kita langsung bergabung dengan Kementerian Keuangan. Ada Bapak Purbayudi Sadewa yang tengah memberikan keterangan persnya saat ini terkait dengan anggaran kita saat ini. Amat kuat kalau dari ini ya. Di tengah situasi saat ini, pemerintah akan terus mewaspadai tantangan rantai pasok yang masih terkendala, serta risiko kenaikan inflasi terhadap biaya input, agar momentum pemulihan ekonomi domestik tetap terjaga di tengah penguatan tren global saat ini. Next. Stabilitas makroekonomi domestik tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan yang ini udah terakhir ya, triwulan lalu 5,39% dan harusnya triwulan ini akan tumbuh lebih cepat. Saya selalu bilang antara 5,5 sampai 6% mungkin masih bisa tercapai itu. PMI manufacture sekarang di level 53,8, tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Dari sisi eksternal, ketahanan ekonomi tetap terjaga dengan surplus neraca perdagangan yang berlanjut selama 69 bulan berturut-turut, serta cadangan devisa yang memadai sebesar 152 miliar dolar. Sementara itu, inflasi tetap terkendali dan stabilitas harga terjaga. Kinerja ekonomi yang positif tersebut juga semakin inklusif, tercermin dari peningkatan penyerapan tenaga kerja, penurunan tingkat pengangguran, serta berlanjutnya tren penurunan kemiskinan. Next. Inflasi tetap terkendali menjelang Idul Fitri. Kenaikan inflasi Februari 2026 mencapai 4,76% year on year. Ini terutama bersifat temporer naiknya akibat low base effect dari diskon listrik pada awal tahun 2025. Tanpa pengaruh diskon listrik, inflasi Februari diperkirakan hanya 2,59%. Sementara inflasi inti naik terbatas didorong harga emas dan peningkatan permintaan selama Ramadan ya. Inflasi inti non emas mencapai 1,4%. Ini kenapa angka inflasi ini penting? Karena orang di luar sering melihat yang angka 4,76% tadi dan mereka mulai menunjuk bahwa ekonomi Indonesia kepanasan, harus diperlambat, padahal kita baru mulai tumbuh lebih cepat. Kalau angka yang sebetulnya tadi saya bilang 2,59, kita masih di targetnya di bawah target malah. Dan artinya ruang bagi ekonomi untuk tumbuh lebih cepat terbuka lebar tanpa harus memicu inflasi. Jadi kita tumbuhnya belum terlalu cepat dan belum kepanasan. Inflasi pangan meningkat karena faktor cuaca dan naiknya permintaan beberapa komoditas seperti daging ayam, ikan segar, dan cabai, namun tetap moderat di bawah 5%. Inflasi administrative price naik terutama karena efek basis rendah tarif listrik dan diperkirakan mulai mereda pada Maret 2026. Secara keseluruhan, dampak kenaikan harga komoditas termasuk minyak mentah akan tetap dikelola oleh pemerintah melalui peran APBN sebagai shock absorber sehingga daya beli terjaga dan stabilitas fiskal tetap terpelihara. Next. Indikator sektor real menunjukkan aktivitas ekonomi berbalik menguat sejak awal triwulan 4 2025 dan berlanjut pada tahun 2026. Ini memperkuat optimisme masyarakat serta menopang pertumbuhan ekonomi. Belanja masyarakat menjelang Ramadan tercermin dari Mandiri Spending Index yang mencapai 360,7 pada bulan Februari. Ini terutama didorong konsumsi consumer goods, pendidikan, dan mobilitas. Jadi kalau Anda lihat garis yang biru tadi, yang MSI itu naik terus dan di tahun ini melanjutkan tren kenaikannya. Jadi memang dari sini daya beli masyarakat sepertinya terus membaik dan menguat. Penjualan retail tumbuh positif dan indeks keyakinan konsumen bertahan tinggi. Ini menunjukkan konsumsi rumah tangga tetap solid dan ekspektasi masyarakat tetap optimis. Kalau Anda lihat yang kiri bawah itu, yang RSI
Anda lihat trennya di sekarang posisi 6,9 dan naik kencang ke atas tuh trennya. Terus Consumer Confidence Index juga di level yang tinggi, di atas 100, signifikan di atas 100, konsisten di sana. Itu menunjukkan daya beli masyarakat. Jadi kalau ada ekonomi di luar, ekonomi dari resesi, masyarakat nggak punya duit. Itu sepertinya berlawanan dengan survei yang dilakukan oleh ini BI untuk Consumer Confidence dan juga dilakukan oleh LPS untuk Consumer Confidence. Semuanya menunjukkan daya beli yang membaik. Anda lihat lagi loh, indikator daya beli yang baik antara lain dari industri otomotif yang melanjutkan tren positif dengan penjualan mobil tumbuh 2 digit pada bulan Februari 2026. Sementara penjualan sepeda motor tetap stabil positif di 1%. Anda lihat itu gambar kanan atas, mobil tumbuhnya 12. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.